واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah masjid Jami' Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, kita melanjutkan kajian kita yang diambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Nama kitab tersebut adalah Shakhsiyatul Muslim bab yang ketiga. Dalam pembahasan ini memang tidak dibacakan kitab tersebut karena memang lebih diarahkan kepada pemahaman. Oleh karena itu maka dari bab ketiga kita peras menjadi beberapa poin yang insya Allah akan kita kaji dan pelajari pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Tema kita adalah adabul muslim ma'a walidayhi. Adab seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas adabul muslim ma'a rabbihi. Adab seorang muslim terhadap Tuhannya. Pada pertemuan berikutnya kita bahas adabul muslim ma'a nafsihi. Adab seorang muslim terhadap dirinya. Nah, sekarang kita akan bahas bab ketiga, adabul muslim ma'a walidayhi. Adab seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Dan ini merupakan satu ajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena orang tua di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW itu memang diberikan satu porsi yang sangat penting. Posisi yang sangat penting. Di dalam apa? Di dalam ajaran Islam. Posisi penting itu adalah yang pertama, Allah sandingkan
perintah ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam ilmu Al-Quran, kalau ada satu perintah sangat penting, lalu setelah itu disandingkan dengan perintah berikutnya, maka perintah berikutnya menjadi sangat penting. Itu kaidahnya seperti itu. Perintah untuk beribadah kepada Allah itu tujuan penciptaan manusia. Dan itu adalah sangat penting. Tidak menyekutukan Allah juga sesuatu yang sangat penting. Karena keduanya yang menentukan nasib seseorang nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika yang penting ini lalu disandingkan dengan berikutnya, maka yang berikutnya menjadi penting. Seperti misalnya ayat aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat, sholat penting. Karena pertama kali yang dihisab oleh Allah itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lain bermasalah. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, yang lain bermasalah. Nah, sholat yang penting itu disandingkan dengan zakat. Zakat menjadi penting. Seperti itu kaidahnya. Sama dengan persoalan bakti kepada orang tua. Ada dua ayat. Di dalam Al-Quran, yang kedua ayat ini memberikan posisi orang tua sangat penting. Yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukannya dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berlaku ihsan. Jadi ihsan itu beda dengan thayyib. Ihsan beda dengan khair. Ihsan itu adalah kebaikan yang di dalamnya ada satu dimensi ketuhanan. Itu ihsan. Ketika kita malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Mahul ihsan?" Apa itu ihsan? Apa jawab Nabi? "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara." Engkau sembah Allah seakan kau lihat dia. Kalau seandainya engkau tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihat Anda. Jadi ada unsur ketuhanan di situ. Berbuat baik kepada orang tua harus didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda heran, di awalnya dimulai dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua ada ayat, dan ini penting. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi ketika bicara tentang orang tua itu pakai ihsan. Dan di sini menggunakan qada dalam bahasa Arab. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata qada, maka ini penting. Karena kata qada itu nanti muncul kata qadi. Orang yang memutuskan perkara itu qadi. Dan putusannya final. Tidak boleh diubah. Itu qadi. Nah, ketika Allah menggunakan kata qada, itu artinya Allah sudah menetapkan dan final ketetapan itu. Nggak bisa diubah. Maksudnya apa? Anda jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintah pertama sangat penting, perintah kedua menjadi sangat penting karena perintah yang pertama itu sangat penting. Itu kaidahnya seperti itu. Maka orang tua menempati posisi yang sangat mulia. Yang kedua, sehebat apapun Anda, meskipun Anda sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, mengeluarkan zakat, sedekah luar biasa, tetapi kalau durhaka sama orang tua, hapus semua ya Pak. Apa contohnya? Contohnya adalah kisah Alqamah ini. Ini sahabat Nabi. Alqamah ini, di dalam sejarahnya, seorang yang sangat soleh. Ibadahnya itu luar biasa. Kita nggak sebanding dengan ibadah dia. Senin Kamis nggak pernah lepas. Bersedekah, mengeluarkan zakat, nggak pernah lepas. Alqamah. Tahajudnya pun nggak lepas. Tapi satu kelemahan dari Alqamah. Dia lebih memprioritaskan istrinya ketimbang ibunya. Itu kelemahannya. Jadi prioritasnya itu kepada istrinya ketimbang ibunya. Sehingga ibunya kurang diperhatikan.
Sehingga ibunya itu kemudian merasa cemburu dan sakit hati. Sakit hati dan cemburu kepada Alqamah. Pada saat ketika Alqamah mau meninggal, sakaratul mautnya itu berat. Sulit mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alqamah. Padahal ibadahnya rajin. Puasanya luar biasa, sedekahnya apalagi, tahajud nggak pernah lepas, baca Qur'annya luar biasa. Tapi pada saat ketika sakaratul maut mau meninggal dunia, itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya para sahabat berkumpul untuk membantu mentalkin Alqamah. Sahabat menyerah, menghadap ke Rasul, ya Rasul, kami tidak sanggup. Kenapa? Alqamah sudah dituntun, ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak keluar dari bibirnya ucapan seperti itu. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah ada ibu yang masih hidup? Ya Rasul, dia punya ibu, tinggal di satu desa. Kalau begitu, bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ibu itu menghadap ke sini. Lalu kemudian sahabat Nabi datang ke ibu itu mengatakan bahwa Rasulullah memanggil dan memintakan maaf buat Alqamah. Ibu itu bilang, saya nggak mau datang. Sakit hati saya sudah terlalu berat, terlalu besar. Saya tidak lagi ridho dengan Alqamah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian perintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar harus dikumpulin. Ini ibunya yang memang datang menghadap Rasulullah dan dia menolak untuk meridhoi Alqamah, memaafkan Alqamah. Ketika melihat kayu bakar dikumpulkan oleh para sahabat, ibunya bertanya, kayu bakar ini buat apa? Apa Rasul bilang? Ini kayu bakar digunakan untuk membakar Alqamah di dunia. Daripada nanti dibakar di akhirat, kita bakar di dunia saja. Ibunya, meskipun dia sakit hati terhadap anaknya, seorang ibu, bagaimanapun juga akan luluh. Maka kemudian dia mengatakan, jangan kau bakar wahai Rasul. Saya maafkan Alqamah. Akhirnya Alqamah setelah mendengar, ibunya memaafkan dia, baru keluar dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda bisa bayangkan, sehebat apapun kita, kalau kita durhaka sama orang tua kita, itu hapus semua amalan kita. Makanya menjadi penting kita berbakti dan beradab dengan kedua orang tua kita. Nah, pertanyaannya adalah, kaifa nabirrul walidain? Bagaimana kita berbakti sama orang tua kita? Yang pertama, seperti yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah, dalam surat Luqman, itu ada tip, perintah. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masih. Dan menggunakan kata wassa, wasiat. Kalau kita berwasiat, berarti sesuatu yang diwasiatkan itu sangat penting. Kalau sesuatu nggak penting, nggak perlu kita wasiat. Betul Pak ya? Ini Allah berwasiat. Kami, kata Allah, mewasiatkan. Maka kontennya, isi dari wasiat itu menjadi penting. Karena Allah menggunakan kata wassa atau ausa, sama. Wa wassaynal insana, kata Allah, kami wasiatkan kepada siapa? Manusia. Apa isi wasiatnya? Biwalidayhi, untuk berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Alasannya adalah karena ibunya itu sudah mengandung dia dengan keadaan sangat payah. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Itu kalau bahasa Arab menggunakan kosakata seperti itu sudah hebat. Sesuatu yang sangat berat. Wahnan ala nur ala nur. Wahnan ala wahnin. Wahnan itu lemah. Ditambah lagi ala wahnin. Sangat lemah dan sangat lelah. Sangat capek. Wa fisaluhu, dan menyapinya, menyusuinya fi amain. Dalam waktu 2 tahun.
Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Lalu kemudian Allah mengatakan, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi, syukur kepada Allah itu penting. Nah, setelah Allah perintahkan syukur kepadanya, Allah perintahkan syukur kepada kedua orang tua. Berarti yang kedua menjadi sangat penting. Ini bahasa Al-Quran seperti itu menarik. Ilayyal masir, dan kepadaku kalian kembali. Maka berdasarkan ayat ini, yang menjadi alasan kenapa kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah karena alasannya ini. Tuh. Apa? Ibu kita sudah mengandung dan melahirkan dalam keadaan lelah. Itu alasan pertama. Yang kedua, ibu kita menyusui kita fi amain, dalam waktu 2 tahun. Ada yang mengatakan di dalam surat ayat yang lain, dalam surat Al-Ahqaf disebutkan salasuna syahran. Apa artinya salasuna syahran? 30 bulan. Kira-kira kalau 2 tahun ini berapa bulan itu, Pak? Berapa bulan? 24 bulan. Ini di ayat lain mengatakan 30 bulan. Berarti lebih berapa bulan? 6 bulan. Berarti 2 tahun setengah. Antara 2 tahun sampai 2 tahun setengah itu menyusui seorang ibu. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat ketiga seorang ibu mengandung, pasti dia ngidam. Tuh, betul Pak ya? Pernah nanya istri nggak? Kira-kira kalau ngidam, ngidamnya apa itu? Kalau dia mengalami ngidam jahat, itu repot Pak. Ada di Malaysia seorang ibu kaya raya. Pekerjaannya luar biasa. Tapi ngidamnya jahat. Ngidamnya itu adalah ingin menghadapi suasana ekstrim. Maka dia mencuri toko perhiasan. Ngidam. Kira-kira berbahaya nggak Pak? Bahaya. Bayangkan. Setelah ditangkap oleh polisi, ternyata motifnya itu ngidam. Akhirnya dilepas. Kenapa? Orang kaya kok nyuri perhiasan. Ngidamnya seperti itu. Saya punya teman, waktu di Bali, pelatihan bahasa Inggris 6 bulan. Itu teman saya, ngidam, tidak makan nasi. Nggak mau makan nasi. Dan kalau cium bau nasi, muntah dia. Anda bayangkan Pak, bagaimana beratnya itu orang perempuan kalau dia mengandung dan mengidam. Ada yang ngidam, yang lebih repot itu kalau ngidam itu mau jitak kepala botak Pak. Repot itu, ada. Itu perempuan, istri ngidam, dia mau jitak kepala laki-laki botak. Siapa yang kita cari? Setengah mati kan. Repot itu. Dan itu terjadi, banyak tuh. Anda bayangkan betapa beratnya seorang istri pada saat mengidam. Kecuali kalau ngidamnya biasa mungkin no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau ngidamnya seperti itu berat. Yang kedua, saat mengandung, berdasarkan laporan dari medis kandungan itu, kalau mengandung itu, kalau sudah di atas 4 bulan, itu antara 1 sampai 2 kilogram. Dan sampai kandungan 4 bulan, sampai 5 bulan, itu dibawa terus tuh. 1 sampai 2 kilo. Anda bayangkan, seorang perempuan, seorang ibu mengandung, 1 sampai 2 kilo, dia bawa terus. Dari berjalan, dari dia berbaring, dia bangun lagi, dia ke WC. Ada nggak ditinggalin itu? Ditaruh dulu, nanti saya jalan dulu. Ada nggak? Dibawa terus. Sampai usia 9 bulan. Usia 9 bulan sampai 2,5 kilo. Coba Anda cobalah Pak. Sekali-kali coba. Kasih batu 2 kilo. Di perut. Diikat. Dengan stagen. Jangan dilepas. Anda jalan kemana saja, ke WC, kemudian tidur. Kira-kira sama 1 bulan saja. Perasaannya gimana Pak? 1 bulan. Jangan 5 bulan. 1 bulan. Itu sudah bilang mengatakan berat. Makanya nggak heran. Kalau orang yang sedang mengandung, susah tidur, susah duduk, capek pinggangnya nih. Coba tanya sama istri, pinggang capek. Anda bayangkan, selama beberapa bulan dia mengalami hal itu. Kira-kira berat nggak? Maka Allah mengatakan, wahnan ala wahni. Lelah. Kedua, saat melahirkan, mengandung selesai, melahirkan. Itu orang bilang antara hidup dan mati. Dan banyak orang meninggal karena melahirkan. Kalau disuruh pilih, anak yang mati atau ibu yang mati,
Kira-kira ibu mengatakan apa? Anak saya yang hidup biar saya mati. Itu orang tua kita. Yang berikutnya adalah saat menyusui. Jadi melahirkan oke, lalu menyusui. Anda bayangkan 2 tahun atau 2 tahun setengah bulan, 2 tahun atau 2,5 tahun, 30 bulan, itu menurut satu laporan medis tuh, jadi ada satu hormon, namanya hormon prolaktin, yang membuat lelah seorang perempuan saat menyusui anaknya. Makanya tidak heran kalau perempuan suka uring-uringan, lelah dia kepada suaminya. Suaminya nggak ngerti. Sudah orang dalam keadaan lelah, dia cuekin. Kadangkala dia tidak memberikan perhatian yang serius kepada istrinya saat mengandung, saat melahirkan, saat menyusui. Padahal dia sudah mengalami satu kelelahan yang luar biasa, termasuk penurunan berat badan. Ini didapat informasi dari perempuan yang memang mengalami mengandung, ngidam, lalu melahirkan dan menyusui. Kira-kira berat nggak, Pak? Karena ini adalah sesuatu yang berat, maka nggak heran kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu. Ini luar biasa. Berbakti kepada ibu menjadi prioritas. Nah, yang berikutnya adalah, apakah dengan berbakti kepada orang tua itu cukup? Enggak cukup, Pak. Kita misalnya sudah berbakti sama orang tua kita, biaya hidupnya setiap bulan, kita tanggung, kita berikan nafkah, dan kita datang setiap hari ke rumahnya. Kira-kira apakah sudah berbakti belum? Belum. Kenapa belum? Ini ada laporan dari Ibnu Umar. Jadi ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan sanadnya adalah sahih. Saya akan bacakan. Rawa Al-Bukhari fil Adabil Mufrad bisanadin sahihin an Sa'id ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida ibnu Umar rajulan yamaniyan yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi thumma qala ya ibna Umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidah. Saya enggak teruskan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini hadis yang sangat. Dan Imam Bukhari ini semua hadis-hadisnya adalah sahih. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Nggak ada lagi yang menolak itu. Dan dia menulis satu kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Dari Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, Sami'tu Abi Sa'id bin Abi Burdah berkata, Sami'tu Abi, saya mendengar bapakku yuhaddis menceritakan. Apa yang diceritakan? Syahida Ibnu Umar rajulan Yamaniyan. Ibnu Umar itu pernah melihat ada seorang laki-laki dari Yaman. Yatufu bil bait, sedang tawaf mengitari Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahri. Dia bawa ibunya, dia gendong ibunya di belakang punggungnya. Itu dikitari Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali, ibunya digendong. Lalu kemudian dia berkata, summa qal ya ibna Umar, wahai Ibnu Umar, anaknya Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Aturani jazaitua. Menurutmu, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku kepada saya? Apa kata Ibnu Umar? La, belum. Walau bizafratin wahidah. Meskipun satu erangan ibumu ketika melahirkan, itu belum terbalas tuh. Ibu kita kalau melahirkan kita, itu kan pasti mengerang kan? Betul nggak Pak? Itu satu tuh. Ingin mengeluarkan kita. Itu baru satu erangan, itu belum bisa dibalas oleh tadi. Bayangkan, itu baru satu orang melahirkan, apalagi dia mengandung, apalagi dia melahirkan full, erangannya banyak, kemudian menyusui, dan lain sebagainya. Nggak kebalas.
Makanya jangan kita bilang, saya sudah berbakti sama orang tua. Enggak, Anda belum berbakti. Kewajiban Anda adalah Anda berbuat baik saja. Soal bakti belum sampai. Makanya kata Ibnu Umar, tetapi apa yang Anda lakukan ini, menggendong ibumu tawaf mengitari Ka'bah, Anda sudah melakukan kebaikan. Dan Allah akan balas kebaikan itu. Tapi belum sampai dianggap barran biwalidayhi, berbakti kepada orang tua. Sehingga berat, Pak. Nah sekarang banyak dari kita yang mengabaikan orang tua kita. Nengokin juga enggak. Padahal rumahnya di samping. Di samping rumah, enggak jauh berapa meter. Nengokin enggak. Kalau nengokin, itu nyusahin orang tua. Minta. Bukan membawa sesuatu, minjem duit malah. Itu kan nyusahin itu. Harusnya datang membawa kabar gembira, bukan memberikan sesuatu beban ke orang tua. Ini kita kadang-kadang, saya sedih juga, kadang-kadang seperti itu. Padahal, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu belum dianggap sebagai bentuk bakti kepada orang tua, tapi kita sudah melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Yang kedua, di dalam kitab Saksiatul Muslim, secara umum diringkas, itu salah satu adab seorang muslim terhadap kedua orang tuanya adalah al-qaulul al-layyin atau al-qaulun ma'ruf. Perkataan yang lembah lembut dan perkataan yang baik. Dan ketika bicara, jangan kita meninggikan suara kita di hadapan orang tua kita, apalagi membentak. Wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada orang tua kita kata uff aja itu artinya ah. Misalnya kita diperintahkan orang tua, nah ambil dulu tuh jemuran tuh. Nanti bu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu bagian dari membantah orang tua. Itu luar biasa. Maka ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Al hadis muttafaqun alaih. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang paling banyak di antara para sahabat. Jadi ada 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Kedua Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga Siti Aisyah. Yang keempat Abdullah ibnu Abbas. Yang kelima Anas bin Malik. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri. Abu Hurairah itu berada pada peringkat 1. Kenapa? Karena dia meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Yang lain di bawah itu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik yang kita ucapkan apalagi kepada orang tua kita itu sedekah. Sedekah itu punya fungsi, Pak. Apa fungsi sedekah? Yang pertama memperluas rizki. Yang kedua memperpanjang umur. Yang ketiga menyembuhkan orang sakit. Itu 3 yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan kalimat yang baik itu adalah sedekah, maka kalimat yang baik kepada orang tua kita, maka mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Pertama, memperpanjang umur Anda. Yang kedua, meluaskan rezeki. Yang ketiga, apa? Apa yang ketiga tadi? Apa? Yang pertama memperluas rezeki. Yang kedua memperpanjang umur. Yang ketiga menyembuhkan sakit. Nah, kalau kita ingin diluaskan rezeki kita berdasarkan tip dari Nabi, banyak mengatakan yang baik. Kalau kita ingin diperpanjang umur kita, banyak mengucapkan yang baik. Termasuk Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Kalau itu sedekah, maka tersenyum itu bisa memperpanjang umur. Di barat, Pak, diteliti itu. Ini luar biasa orang barat. Orang Islam jarang seperti itu. Diteliti itu hadis itu. Kira-kira benar nggak ini hadis? Lalu kemudian diteliti
orang yang banyak senyum dengan orang yang jarang senyum. Dan penelitiannya itu menggunakan metode longitudinal study. Jadi penelitian yang berjangka berdurasi panjang diteliti. Hasil penelitian itu mengatakan orang yang banyak senyum itu masa hidupnya lebih panjang dari yang kurang senyum. Kira-kira terbukti nggak? Terbukti. Ternyata senyum yang disebutkan oleh Nabi adalah sedekah, itu bisa memperpanjang umur, dan itu dibuktikan oleh riset, oleh penelitian. Ternyata yang banyak senyum itu hidupnya lebih panjang dari yang kurang senyum. Di sini siapa yang kurang senyum, Pak? Maka kalau ingin panjang umur, perbanyak senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti bisa dimasukkan ke sumber waras itu. Kalau senyum ngajak-ngajak orang, harus ada temannya. Kalau senyum sendiri, hati-hati, dianggap gila lo tuh. OGDJ, orang apa tuh? ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu semuanya terbukti. Memang Nabi tidak pernah membuktikan, tapi Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita lah membuktikan apakah ini terbukti atau tidak, dan ternyata terbukti. Nah, kalimat yang baik itu adalah bagian dari silaturahmi. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, pasti disertai dengan senyuman. Tapi kalau kalimat yang kotor, ada nggak disertai dengan senyuman? Anda memaki-maki orang, kira-kira sambil senyum nggak? Nggak bisa orang senyum maki-maki. Tapi mengucapkan kalimat yang baik, itu dengan senyuman. Dan itu sama, mempunyai manfaat, bisa memperpanjang umur, dan bisa mengobati penyakit. Jadi Islam punya resep itu mudah sekali. Yang berikutnya adalah, yang terakhir, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka tetap harus berbakti kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah meninggal. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah perbanyak mendoakan orang tua. Makanya kalau kita lihat para imam, habis sholat berdoa, itu nggak lupa tuh, Rabbana gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sighara. Kalau bersama-sama. Kalau sendiri Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu harus dan rutin. Sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, atau berbuat baik kita kepada orang tua kita, dan mintakan ampun kepada mereka. Yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal cuma itu, Pak. Mereka nggak butuh lagi yang disebut dengan intan, permata, emas, nggak butuh. Semua yang mereka peroleh di dunia itu mereka tinggalkan. Dan yang mereka butuhkan pada saat ketika mereka berada di alam barzah, alam kubur, itu cuma doa kita. Ada sebuah hadis ya. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwis yantaziru da'watan min abihi wa ummihi wa akhihi. Kata Nabi, orang yang sudah meninggal di kuburannya itu seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Kal gharikil mutagawwis. Gharik itu artinya tenggelam. Mutagawwis itu membutuhkan ighatsah. Ighatsah itu artinya membutuhkan pertolongan. Istighatsah. Dan dia yantaziru da'watan min abihi wa ummihi wa akhi. Dan dia tunggu doa dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya semua. Wan nasi ajmain. Kenapa? Kata Nabi, kalau seandainya mereka mendapatkan doa itu lebih baik dari dunia beserta isi. Doa dan mintakan ampun kepada kedua orang tua kita. Makanya kita kalau setiap tahlil tuh, itu tahlil, kita mengucapkan tasbih, tahmid, dan seterusnya, kita hadiahkan tuh Pak, kepada orang yang sudah meninggal. Apa biasanya? Ini doanya bersifat umum, di mana ini sama, meskipun redaksinya berbeda-beda, tapi hampir semua maknanya sama. Allahumma rabbana taqabbal wa authil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima, sampaikan apa yang kami baca dari Al-Quran. Tahlil kami. Wa mahallalnahu min la ilaha illallah wa masabbahnahu min subhanallah bihamdi, dan seterusnya. Hadiatan minna wasila. Sebagai hadiah. Wa rahmatan minka nazila, dan seterusnya. Kepada
ila hadrati habibina, kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, baru kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Khususun ila roh manijtamana hahuna bisa. Khususnya buat roh di mana kita berkumpul karena dia. Nah, itu kita hadiahkan. Kira-kira sampai enggak? Sampai. Kalau dibilang tanya sampai atau tidak? Sampai. Gus Dur pernah ditanya, Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Dia ditanya, Gus, kira-kira orang yang membacakan Al-Fatihah lalu dikirim kepada orang yang meninggal, sampai enggak Gus? Ini pertanyaan dari orang Wahabi, Pak. Orang Wahabi ini kan mengatakan tidak sampai. Apa kata Gus Dur? Sampai. Kalau memang sampai, buktinya apa? Apa kata Gus Dur? Buktinya kalau saya baca Al-Fatihah, saya kirim kepada orang meninggal, itu Fatihahnya nggak kembali lagi. Kembali lagi nggak kita, Pak? Enggak, berarti sampai nggak tuh? Sampai itu. Kalau nggak sampai, kembali nggak? Kembali, kata Gus Dur. Gus Dur ditanya. Jawabnya begitu. Seperti orang ngirim surat. Kalau ngirim surat, suratnya nggak kembali lagi ke kita, kira-kira suratnya sampai nggak? Kalau surat itu kembali ke kita, berarti tidak sampai. Itu logika sederhananya seperti itu. Maka kita harus banyak berdoa, minta ampun, mengirimkan bacaan-bacaan ayat Quran. Setelah kita baca Quran, kita hadiahkan kepada orang tua kita, dan insya Allah itu akan bermanfaat, termasuk bersedekah atas nama mereka. Kalau setiap Jumat ada tromol masuk, kita punya uang 5.000, kita masukkan, ya Allah saya niatkan ini uang 5.000 untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, semua saudara-saudara saya sudah meninggal, dan semua umat Islam yang sudah meninggal. Kira-kira orang yang bersedekah 5.000 itu dapat pahala nggak untuk dia? Dapat. Min ghairi ayyanqusu min ujuri syai'an. Kata Nabi, tidak dikurangi sedikit pun, dan itu bermanfaat buat semuanya. 5.000 masukin tromol, ya Allah saya niatkan buat orang tua kita, orang tua saya, buat saudara-saudara saya sudah meninggal, kakek saya, dan semua umat Islam yang sudah meninggal. 5.000. Allah akan sampaikan itu, dan orang yang bersedekah itu tidak dikurangi sedikit pun. Dan terakhir saya mau cerita, Pak, terakhir ini. Dan cerita ini adalah dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab ini itu pernah dikatakan, jadi ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi, beda ya, mimpi ulama dengan mimpi kita beda, Pak. Kalau mimpi ulama itu namanya rub'un nubuwah, seperempat kenabian. Itu bisa ada satu pesan. Beda kalau kita tuh mimpinya nggak jelas. Dan nggak perlu ditafsirkan, memang nggak jelas kok ditafsirkan. Nggak perlu cari takbir mimpi. Mimpi saya nggak usah ditakbirkan, memang nggak jelas itu mimpi. Itu mimpi bisa jadi kalau Anda capek, Anda lelah, Anda ketakutan, ketemu bos, mau dipecat, dibawa ke mimpi. Itu dibawa, itu bagian dari psikologi. Tapi kalau ulama bermimpi, itu ada pesan. Di dalam mimpi itu, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari menceritakan, tiba-tiba ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat banyak orang bangkit dari kuburannya masing-masing. Setelah mereka bangkit dari kuburan, tiba-tiba mereka berebut. Kata ulama yang bermimpi itu. Dan di antara mereka yang berebutan, cuma satu yang tidak berebutan. Seorang bapak-bapak tua. Akhirnya, sang ulama ini, dalam mimpinya dia dekati. Pak, itu yang mereka rebutin apa sih? Yang mereka rebutkan itu adalah, mereka sedang ngerebutin bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, qiraatul Quran, dan selawat yang dibacakan orang-orang yang masih hidup, yang dikirimkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Minal mu'minin wal mu'minat. Jadi orang-orang beriman dapat tuh paket umum. Tapi kalau kita bilang khususun ilaru, itu paket khusus. Beda nggak paket umum dengan paket khusus? Kalau paket umum, Anda berebutan tuh, seperti dapat sembako. Tapi kalau paket khusus, Anda dibawakan. Beda kan, Pak? Beda, jadi nggak ketukar, dibawakan. Ini paket khusus. Makanya kalau orang tahlilan tuh di sebuah rumah yang meninggal, itu kita khusus. Khususun ilaru fulana bin fulan, binti fulan, atau fulan bin fulan. Dan dia dapat paket khusus. Lalu ulama ini bertanya,
Kamu kok nggak seperti mereka berebutan? Saya udah cukup, ngapain saya ngerebutin? Saya punya anak, katanya. Itu kerjanya baca Quran. Dia penjaga di sebuah toko kain. Tapi pada saat ketika dia berdagang, dia membaca Quran untuk menunggu pelanggan. Jadi menunggu pelanggan bukan main HP, status. Enggak, dia baca Quran tuh. Nanti kalau pembeli datang, Quran dia tutup, lalu kemudian dia layani. Setelah dilayani, dia baca Quran lagi. Setelah dia selesai baca Quran, dia hadiahkan kepada bapaknya. Begitu setiap hari. Nah, seperti yang kau lihat, saya tidak butuh lagi karena saya dapat kiriman khusus setiap hari. Ngapain saya berebutin dengan yang lain itu? Kesandung katanya. Berebutan dengan yang lain yang dapat paket umum. Tapi sebelum dia, beberapa tahun kemudian, diceritakan, saya punya anak tuh ciri-cirinya begini. Dan dia sekarang sedang berdagang di pasar A, berdagang kain. Besok paginya, Pak, setelah sholat subuh, dia ke pasar tersebut. Dicari, benar nggak sih apa yang ada dalam mimpinya? Ternyata benar. Ada seorang yang disebutkan sama ciri-cirinya dengan bapak-bapak yang disebutkan pada saat mimpinya itu. Oh, dilihat memang pada saat dia lihat, sedang baca Quran memang. Kemudian setelah dia membaca Quran, selesai dia sebelum tutup tokonya, dia hadiahkan kepada orang tuanya. Dia lihat, oh ini ternyata bermanfaat sampai. Beberapa tahun kemudian, sang ulama ini mimpi lagi mimpi yang sama. Dalam mimpinya itu dia lihat, bapak yang dia temui dalam mimpi pertamanya, tidak berebutan, ternyata berebutan dengan yang lain. Besok paginya dicari ke pasar, anaknya sudah meninggal. Sudah nggak ada lagi yang ngirimin ihda'us sawab ilal mayit. Jadi mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal. Akhirnya dia berebutan dengan lain. Jadi setiap hari orang-orang Islam di alam barzah itu berebutan, Pak. Karena tahlil nggak pernah berhenti. Sekarang ini di tempat lain tuh malam hari, Pak, mereka tahlilan. Besok berputar terus, kira-kira berhenti nggak tahlilan tuh? Nggak berhenti. Nanti kalau malam, di sini banyak orang yang tahlilan. Di tempat lain siang, tidak. Mereka dapat tuh orang-orang beriman. Berputar setiap hari, setiap jam, setiap saat, itu banyak orang yang tahlilan dan mengirimkan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal minal mu'minin wal mu'minat. Mereka dapat setiap hari. Tapi sayangnya paket umum. Oleh karena itu, kalau kita punya anak dari sekarang, itu harus ditanamkan. Baca Quran dan hadiahkan kepada kedua orang tua. Dipesan. Sehingga itulah yang bisa memberikan manfaat pada saat ketika kita meninggal. Dan itu yang bisa memberikan penyelamatan kepada kita. Syafaat orang anak kepada kita melalui itu. Oleh karena itu, jangan didik anak kita dengan sesuatu selain Al-Quran. Dan itu diutamakan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan tanamkan kepada mereka untuk selalu berdoa kepada orang tuanya dan mengirimkan pahala dari bacaan-bacaan Al-Quran. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.